Bab 734. Aku tidak mengingatmu. Situasi tiba-tiba berbalik, sama sekali di luar ekspektasi semua orang. Wajah Imam Taoisme itu berubah drastis dan dia memohon belas kasihan, "Jangan bunuh aku. Boleh kalau tidak membunuhmu, buat pupetmu berdiri diam di sana." Telapak tangan Erikin mengerahkan sedikit tenaga, dan pipi Imam Taoisme itu memerah, merasa dirinya sudah akan dicubit sampai mati. Baik. Imam Taoisme dengan cepat memainkan trik sulap untuk membuat pupet berhenti. Erikin berjalan mendekat, dan buku langit tanpa kata di lautan pengetahuan bergetar semakin hebat, tampaknya ingin sekali memiliki hubungan dengan pupet ini. Erikin mengeluarkan buku langit tanpa kata dan mendekati pupet ini. Pada saat ini, buku langit tanpa kata sedang berdetak sangat keras, berputar di sekitar pupet. Tetapi memberikan perasaan pada Erikin, seperti anak kecil yang menghadapi banyak makanan, tetapi tidak dapat memilih. Erikin berpikir sebentar, tiba-tiba mengeluarkan pedang Kingtong, menghunus beberapa kali, dan pupet keras itu hancur berkeping-keping. Hati kebajikan merasa sangat sayang. Kerja kerasnya hancur begitu saja. Benar saja. Setelah buku langit tanpa kata itu bergetar sebentar seperti sorakan, sebuah cahaya putih mengalir keluar, dan menyelimuti pupet itu lalu menelannya. "Pupetku." Imam Taoisme membelalakkan mata dan tidak percaya. Pupet yang sangat keras ini, bahkan orang dengan fase kesempurnaan ketiga juga tidak dapat mematahkannya. Erikin menurunkannya menjadi 8 bagian utama untuk memutuskan titik sambungan, tetapi buku langit tanpa kata ini benar-benar memakannya secara langsung. Apakah pupet ini juga bisa dimakan? "Erik, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu." Melihat hasil karyanya hancur, lelaki tua itu meraung dengan marah. Kemudian tubuhnya tiba-tiba mengembang, seperti balon. Sebuah suara brak, Imam Taoisme seketika berubah menjadi setumpuk komponen barang. Imam Taoisme ini cukup licik juga. Bisa-bisanya datang dengan tubuh pupet, aku belum dapat menyadarinya. Erikin merasakan sebentar, melihat melewati ruang dan kejauhan. Kalau bisa mengumpulkan dan dibentuk untuk pupet fase kesempurnaan Sekte Qin, kemampuan Sekte Qin pasti akan meningkat banyak. Erikin memiliki beberapa penyesalan, lain kali kalau dia bertemu lagi, dia pasti akan menangkap sendiri orang ini. Jika suatu hari Sekte Qin memiliki ratusan pupet fase kesempurnaan dan membariskan mereka, maka adegan itu akan terlalu spektakuler. Orang itu terlalu mengerikan, untungnya aku pintar. Jauh di pegunungan terpencil, seorang penganut Tao membuka matanya, menyeka butiran keringat halus dari dahinya, bangkit dan berlari. Saat berlari, dia melihat ke belakang sampai dia sudah berlari sejauh puluhan kilometer, dia baru terengah-engah dan berhenti. "Sayangku, kapan kota G ini muncul seorang bintang jahat muda? Sepertinya lebih baik tidak muncul sampai karya akhirku selesai." Orang tahu bergumam pada dirinya sendiri dan sosoknya menghilang di antara pegunungan. Imam Taoisme kabur dan Erikin membuat Jeremy pingsan. "Di mana pemimpin Zhang itu?" Erikin memandang kerumunan. "Aku ingat saat Jeremy lari, pemimpin Zhang sudah hilang," kata seseorang di kantor keamanan. "Anak ini benar-benar bermasalah, mungkin dia juga salah satu kaki tangannya." Erikin mendengus, tapi pria itu tidak bisa kabur, dia sudah meninggalkan tanda aura pada pemimpin Zhang. Setelah mengatur Metali menangkap para biksu palsu ini, Erikin berjalan ke atas tebing sendirian. "Jangan kemari." Di atas tebing, seorang wanita berdiri menghadap angin, dengan cahaya dingin di pedang panjangnya, dan ujung pedang mengarah langsung ke Erikin. "Celen, lama tidak bertemu." Erikin memperhatikan wanita itu dan berbicara perlahan dengan mata yang rumit. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Celen Yu mengerutkan kening. "Tidak mengenalku. Aku temanmu, Erikin. Aku masih berhutang satu hal padamu yang belum kulakukan."
Eric Kin terkejut. Jangan mendekatkan diri denganku. Aku tidak pernah berteman dengan seorang pria. Chen Yu memiliki ekspresi yang acuh tak acuh tanpa memiliki perubahan suasana hati sedikit pun. Kamu bukan sengaja, kamu benar-benar tidak mengenaliku. Eric Kin mengerutkan kening. Chen Yu seperti orang yang berbeda. Jika sebelumnya dia adalah mawar berduri, sekarang dia seperti segumpal es, memancarkan aura yang tidak boleh dimasuki siapapun. Aku belum pernah mendengar orang sepertimu. Kalau kamu juga datang untuk menangkapku, maka bertarung saja, jika tidak, silakan kamu pergi. Chen Yu mencibir. Bagaimana kalau aku tidak ingin bertarung ataupun pergi? Eric Kin berpikir diam-diam, mungkinkah Chen Yu lupa ingatan? Itu orang ini bukanlah Chen Yu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Chen Yu mendengus dan langsung menghunus pedangnya. Eric Kin tetap tidak bergerak, berniat untuk menerima pukulan dari Chen Yu. Namun, ketika ujung pedang hendak menembus dada Eric Kin, Chen Yu tiba-tiba gemetar dan matanya terlihat bingung. Dia mengubah pedang menjadi telapak tangannya dan memukul dada Eric Kin dengan telapak tangannya. Eric Kin tidak bergerak dan Chen Yu terus melancarkan telapak tangannya berturut-turut. Eric Kin masih berdiri di tempat, diam menerima segalanya. Perlahan-lahan, keluar darah dari sudut mulut Eric Kin, dan matanya terlihat rumit, menyebabkan Chen Yu perlahan-lahan berhenti. Kenapa kamu tidak menghindar? Chen Yu terengah-engah dan menatap Eric Kin dengan tidak percaya. Karena aku berhutang padamu. Eric Kin mendesah. Malah kamu, karena kamu tidak mengenalku, kenapa tidak menusukku dengan pedang saja? Aku juga tidak tahu. Chen Yu berkata dengan ekspresi bingung, aku tidak mengenalmu, tetapi tubuhku memberitahuku bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak ingat lagi. Chen Yu tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kesakitan. Eric Kin akhirnya mengerti bahwa wanita di depannya memang Chen Yu, hanya telah hilang ingatan saja. Jangan dipikirkan lagi. Eric Kin menghela nafas, memegang bahu Chen Yu dan berkata, kalau itu menyakitkan, mengapa repot-repot memikirkannya? Maksudmu, aku lupa ingatan karena kesakitan. Chen Yu bingung. Mungkin, kita tidak membicarakannya dulu. Eric Kin tidak ingin melihatnya terus menderita, dan mengubah topik pembicaraan, kamu sudah aman sekarang. Seseorang ingin menyalahkanmu atas pembunuhan itu, tetapi aku telah menangkap pelakunya. Kamu telah bebas dari fitnah. Kamu sudah membantuku. Chen Yu masih sedikit tidak percaya. Namun, kelak tidak boleh membunuh orang dengan begitu tidak bermoral lagi. Eric Kin berkata, bahkan jika kamu membunuh orang-orang yang layak mati itu. Kenapa? Orang-orang itu penuh dengan kejahatan, apakah kamu ingin membiarkan mereka lolos begitu saja? Chen Yu bertanya dengan tidak puas. Kamu bisa mengubah caranya. Eric Kin menyerahkan beberapa dokumen kepada Chen Yu. Ini adalah solusi yang dia pikirkan sebelumnya. Ini adalah alamat dan nomor telepon kantor keamanan di kota G. Kalau kamu menemukan seseorang melakukan hal-hal buruk, kamu dapat menghubungi mereka. Jika tidak, kamu dapat langsung menghubungiku atau Alexander Y. Jika tidak, kamu akan dimanfaatkan oleh orang jahat, sama seperti hari ini, malah lebih banyak orang tidak bersalah yang akan mati. Eric Kin berkata dengan serius. Chen Yu berpikir. Dia yang sebelumnya, membalaskan dendam dengan cepat, dan tidak terlalu peduli. Namun, apa yang terjadi hari ini juga memberinya beberapa pemikiran. Selain itu jika ingin berbuat lebih banyak, kamu membutuhkan kultivasi yang lebih tinggi. Baru-baru ini wilayah rahasia telah dibuka di berbagai tempat. Ada banyak sekali peluang. Kamu harus menjadi yang kuat dulu sebelum bisa membuat sebuah perbedaan. Kata-kata Eric Kin seketika membuat mata Chen Yu cerah. Aku sudah mengerti. Chen Yu mengangguk. Terima kasih,
Mungkin kamu benar-benar temanku, tapi maaf, aku tidak ingat. Kata Celen Yu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.